قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فلاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما الخير والمجيد الإبراهيم الحسين والجليل الكريم يا مجيب يا واسع يا حكيم يا شهيد يا وكيل يا قوي يا مكين kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala يا حميد يا محصي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. يا ذا الجلال Bapak Ibu hadirin yang sama-sama Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, يا غني Pak Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. مانع Ada يا satu ulama يا dalam نافع يا kalau untuk daerah rumah dalam keperluan يا بديع يا باقي يا وارث يا ini nama kami رشيد يا صبور يا ada yang berada dalam dalam tolong, ada dalam panggil api dan tolong, di rumah, di kampung, juga di panggil api. Karena biar pengajaran yang kedua yang untuk panggil tamu. Jadi alhamdulillah kami memang dikasih amanah untuk bisa bergabung di dari Pemkot Palembang. Alhamdulillah kasih amanah waktu itu. Oleh karena itu kami hadir di sini dalam rangkaian kami menjalankan tugas setiap hari Ahad. Itu kami menyampaikan atau mengajak kita bersama untuk kita selalu bersama-sama bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangkaian juga mewujudkan Palembang Emas Darussalam insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita tentunya dalam kehidupan ini mengharapkan diri kita dan keluarga-keluarga kita mendapatkan kebahagiaan selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentunya munajat dan doa kita semua. Sebagaimana dalam doa kita, dalam salah satu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini doa kita semua. Setiap akhir doa kita pasti kita tutup dengan doa ini.
Doa sang penjaga kata orang sekarang. Doa sang penjaga. Dengan satu doa ini semuanya masuk. Semuanya masuk. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baru hanya berdoa dan berniat saja, tapi kita tidak berusaha mengaplikasikan doa ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka mustahil rasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Maka oleh karena itu ketika kita mengharapkan diri kita menjadi orang-orang yang baik dunia, baik juga di akhirat, maka dimulai dari diri kita dulu. Dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita berusaha berupaya bersama untuk kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Sama juga ketika kita kepengen mungkin makan ubi, kepengen makan ubi tapi cuma berangan-angan saja. Aku pengen makan ubi. Tidak berusaha nanam ubi, misalnya gitu kan. Tidak berusaha mencari, maka tidak akan mungkin dapat ubi juga. Tidak mungkin dapat. Maka oleh karena itu harus dicari dulu. Dicari, diusahakan, ditanam, insya Allah kita akan makan ubi, panen ubi. Begitu juga dalam kehidupan ini. Ketika kita berharap nantinya tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam keadaan yang baik, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mulai dari sekarang inilah kita harus selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang memang Allah sudah beritahukan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ini bukan cuma kita saja yang berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun menginginkan kita manusia ini semuanya nanti mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Semuanya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dimasukkan ke dalam neraka Allah menemani syaitan iblis laknatullah, bukan. Tapi maunya Allah juga kita ini mendapatkan kebahagiaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita, kalau kita kepengen diri kita menjadi orang-orang yang selamat, maka ini yang harus dilakukan apa? Ibadah. Kita tahu ibadah ini ada ibadah makhluk, ibadah kita kepada Allah dengan sholat, ada ibadah ghairul makhluk, ibadah kita keseharian kita. Bagaimana kita bekerja, pekerjaan kita itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita setelah melakukan sesuatu di dunia ini ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua. Maka oleh karena itu bersyukur kita pada subuh hari ini kita bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dengan ibadah salat. Maka oleh karena itu tak lupa juga dalam syukur kita tentunya selalu mengajak dan mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum terbangun dari tidurnya melaksanakan salat subuh. Yuk mari bangun salat subuh. Yang sudah mungkin mulai aktivitasnya, ibu-ibu sudah sibuk mungkin di dapur, sudah sibuk di kamar mandi, beres-beres. Jangan lupa salat subuh. Yang sudah asik dengan sudah mulai dengan dagangannya mungkin, jangan lupa juga ibadahnya kepada Allah. Salat subuhnya dijaga. Ini kan terkadang maaf kita lihat kalau sudah disibukkan dengan urusan dunia, galak lalai, galak lupa. Maka oleh karena itu kita bersama-sama selalu mengingatkan. Kita bersama-sama selalu mengingatkan. Kalau toh mungkin orang tua kita atau keluarga kita belum mengingatkan, dan alhamdulillah melalui subuh ini kita bersama-sama mengingatkan dan mengajak agar kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sekali lagi wujud terima kasih kita kepada Allah atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau kita lalai jadi asyik baik dengan dunia kita, asyik saja dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dunia, lupa persiapan untuk hari esok, lupa persiapan untuk kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kita menjadi orang-orang yang merugi. Takut kita nanti menjadi golongan orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, kata Allah. Bersyukur di sini belum cukup kalau baru alhamdulillah. Alhamdulillah, aku bisa bangun masjid, bisa gitu. Alhamdulillah. Belum cukup kalau baru cuma dengan ucapan baik. Tapi bagaimana setelah kita bersyukur dengan lisan kita, alhamdulillah, kita bisa bangun masjid ini, maka yang kedua apa tugas kita? Mana kita bersama-sama memakmurkan masjid ini, memakmurkan rumah Allah ini. Itu tugas kita selanjutnya. Tugas kita selanjutnya. Kalau kita diam ke baik, tidak dirawat, tidak sama-sama diramaikan, tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat yang bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat, lingkungan kita, lingkungan perumahan kita, maka na'udzubillah kita takut saja digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan kalau yang seperti ini, na'udzubillah, Allah mengingatkan kita, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur lalai dari nikmatku, kata Allah, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat sangat berat. Ini Allah sedang ingatkan. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang saat ini Allah berikan kepada kita, tubuh kita sehat, kaki kita masih kuat, pikiran kita masih bagus, jernih, maka pergunakan itu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan pergunakan juga itu untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Jadi dua paling tidak tugas kita utama. Bagaimana mempergunakan nikmat dari Allah ini untuk ibadah selalu kepada Allah, dan mempergunakan nikmat Allah ini untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Hablum minallah bagus, hablum minan nasnya juga harus bagus. Jangan nanti kita tidak seimbang. Hablum minallahnya bagus, tapi hablum minan nasnya tidak bagus. Ibadahnya bagus, sholatnya bagus, tapi akhlaknya dengan sesama manusia tidak bagus. Sombong, merasa dirinya paling pintar, angkuh, merasa dirinya yang banyak ilmu, merasa dirinya lah yang mau kayo, sombong. Nah, yang seperti ini bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya kita takut apa yang kita perbuat, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi nanti tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa habis? Kenapa? Karena keburukan kita sendiri yang tidak baik akhlak kita dengan sesama manusia, tidak kita jaga. Habis. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita di dunianya mungkin dermawan, suka memberikan infaknya, suka memberikan sedekahnya, tapi tidak diiringi dengan ibadah kepada Allah, sholatnya belum terjaga, sama. Bisa jadi apa yang berbuat itu tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya ada, untuk masyarakatnya ada, alhamdulillah. Tapi nilainya di mata Allah, no. Kenapa? Karena dia tidak melanjutkan atau tidak menjalankan perintah Allah, yang dikatakan dalam sholat belum terjaga. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, aman, ibadahnya bagus, salatnya bagus, aman, wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia, akhlaknya bagus dengan kawan, akhlaknya bagus dengan orang tua, akhlaknya bagus dengan sesama masyarakat, lingkungan perumahan, bagus akhlaknya. Anna lahum jannah. Bagi mereka akan aku berikan kebahagiaan surga. Subhanallah.
Siapa yang tidak menginginkan sekali kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala? Setiap kita berharap agar diri kita, sekali lagi keluarga kita, masyarakat lingkungan perumahan kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma bahagia dunia saja yang dikatakan di awal, tapi bagaimana kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan tatkala kita kembali kepada Allah. Rugi kita kalau kita hanya baru asyik dengan dunia kita baik, bahagia dengan dunia kita baik, dengan harta yang Allah berikan kepada kita, dengan nikmat kesehatan yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, hanya menikmati itu, baik rugi. Tidak buat persiapan nanti untuk kembali kepada Allah, rugi kita. Kenapa? Karena bahagia dunia ini Pak, Bu, hanya sesaat. Hanya sesaat bahagia dunia ini. Sebentar. Paling insya Allah kalau kita ikut umur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun. Karena kalau sudah dipuji itu kan banyak kurangnya. Biasa bisa makan rendang, tidak baca lagi kolesterol. Biasa bisa makan yang pokoknya sudah banyak kurang. Biasanya telinganya, dengarnya bagus, ini sudah mulai berkurang. Kalau dipanggil wong, tidak kedengarannya. Sudah banyak kurang. Paling segitu. Maka oleh karena itu kalau kita hanya dunia saja dengan dunia baik hasilnya rugi. Persiapkan juga kita untuk hari esok, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri juga memberitahukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Allah sudah ingatkan kita. Jadi wahai manusia, kalau kita dunia kita bagus, asik, jangan lupa juga buat persiapan untuk hari esok. Apa hari esok itu? Kematian. Persiapan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan untuk kita nanti bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah ketika dikubur kita, dan juga ketika kita nanti insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga dari Allah, kembali kepada Allah. Buat persiapan untuk itu. Karena itu tidak bisa jika dikatakan di awal, kalau kita kepengen yang bagus, yang baik, mendapatkan ganjaran dari Allah yang bagus, maka harus buat persiapan dari sekarang. Dari sekarang inilah kita bersama-sama nabung. Kalau biasanya kita nabung duit, jangan lupa kita juga harus banyak nabung amal, nabung perbuatan, nabung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lah mungkin ngomong kalau lagi ini nak masjid, tapi kalau lagi dulu dengan drama, boleh dengan drama baik, itu lah kata biarlah kok kamu main. Kenapa? Karena segala sesuatu itu kan ganjarannya untuk kita masing-masing, untuk diri kita masing-masing. Kita datang ke masjid ini bersama-sama kumpul dalam majelis ini, subhanallah, besar ganjarannya di Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis ini, apalagi majelis subuh ini, di mana malaikat-malaikat Allah saat ini datang berkumpul bersama kita. Malaikat malam berkumpul saat ini mulai mencatat, mau menutup catatan hariannya. Oh, si fulan hari ini menutup harinya dengan salat subuh berjamaah. Karena pertukaran tugas malaikat itu disebut. Malaikat pagi juga datang. Oh, si fulan hari ini memulai harinya dengan salat subuh berjamaah. Kalau kita masih tidur, tapi dicatat oleh malaikat, oh si fulan harinya hari ini masih tidur, mulai jam sekian belum bangun, belum salat subuh. Maknya tak banguninya, mbaknya tak banguninya. Jadi maka oleh karena itu sekali lagi, yuk kita bersama-sama harus menyadari diri kita, ingat dengan diri kita, sayang dengan diri kita. Jangan sampai diri kita ini nantinya tubuh yang bagus, tubuh yang sehat, tubuh yang ganteng, tubuh yang cantik ini nantinya hanya dimakan oleh cacing belaka. Tidak bisa memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Maka oleh karena itu, sekali lagi kita bersama-sama banyak melakukan amalan-amalan untuk diri kita.
banyak melakukan sekali lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kami katakan di awal di hati kita bersama bahwasanya yang namanya kehidupan itu tidak datang dua kali. Tidak datang dua kali. Jadi kalau kita saat ini tidak mempergunakan ini dengan baik, naudzubillah, tapi kita namanya menyesal dan kalau kita kembali kepada Allah. Kalau sudah waktunya datang, di mana saat itu nanti kita diperlihatkan tayangan tentang kegiatan kita di dunia, tayangan yang buruk yang dipersiapkan yang ditontonkan karena kita memang banyak lalai dari perintah Allah. Salat kita belum terjaga, dari kami katakan di awal, amalan-amalan kita, akhlak kita kepada sesama manusia belum terjaga, masih banyak melakukan kezaliman, masih sering menyakiti orang lain. Di saat itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh orang yang lalai dan menjalankan perintah Allah dilihatkan. Ada yang digebuki, ada yang maaf disiram dengan air panas, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat itu diperlihatkan oleh Allah sudah kepada kita, kalau saat itu baru kita ngomong menyesali, berkata kepada Allah, berdoa, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Rabbana absarna, ya Allah, aku melihat ya Allah saudaraku yang kau siksa karena ketika hidupnya lalai, tidak menjalankan ibadah, sholatnya belum terjaga. Kau siksa ya Allah, aku tidak kuat kalau melakukan atau dilakukan seperti ini ya Allah. Disiksa seperti ini aku tidak kuat. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, aku juga mendengar rintihan-rintihan tangis menahan siksamu. Aku mendengar, aku tidak kuat akan ini ya Allah. Maka oleh karena itu farji'na, kembalikan aku ya Allah, hidupkan aku kembali. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Karena saat ini aku baru yakin ya Allah bahwasanya akan kau berikan balasan-balasan atas apa yang aku perbuat di dunia. Balasan yang naudzubillah, karena ketika di dunianya aku banyak lalai, kau akan berikan siksaan ya Allah. Maka oleh karena itu hidupkan aku. Aku yakin saat ini kita hidupkan kembali. Kalau sudah seperti ini maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi hidup. Tidak ada lagi kesempatan. Kita hanya tinggal bisa nanti merasakan liyadhukul azab. Bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk kita bersama-sama mengajak diri kita, mengingatkan diri kita kalau yang selama ini kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita, salat kita belum terjaga, yuk mari kita bersama-sama perbaiki. Mari kita bersama-sama perbaiki. Jangan kita anggap remeh Pak yang namanya ibadah salat kita. Karena salat itu merupakan salah satu wujud cerminan kita, pengakuan kita, bukti kita bahwasanya memang kita ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah. Kalau kita mengaku beriman, maka yang utama kan yang harus kita lakukan bagaimana kita menjaga sholat kita. Bagaimana dalam rukun iman kita, rukun Islam kita, baik dalam rukun Islam yang dikatakan. Kalau kita memang mengaku diri kita sebagai Islam, pertama wa antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Yang kedua bentukan kita, salah kesaksian kita kepada Allah. Yang kedua wa iqamis shalah. Bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga salat. Yang kedua salat. Dalam ayat lain juga dikatakan inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini wajib hukumnya bagi kita yang ngaku kita ini seorang muslim. Kenapa? Karena itu kami katakan di awal. Dengan inilah insyaallah, dengan salat ini, dengan amalan saleh ini yang kita lakukan, inilah yang bisa nanti memberikan kebahagiaan kita kepada tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan dua fasilitas kepada kita nanti setelah dunia. Di kubur Allah hanya memberikan dua fasilitas, nikmat kubur atau fasilitas kubur. Tatkala kita nanti kembali kepada Allah mempersiapkan pertanggungjawaban kita dari dunia, di situ juga Allah memberikan dua tempat kepada kita, pilihan surga dan neraka.
Dua. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau di dunia ini Pak, masih ada pilihan. Kita udah kalah makan jengkol, makan yang lain, masih bisa milih. Kita dah hobi makan ubi misalnya, kita beli roti, bisa milih Pak, di dunia. Tapi nanti tatkala kita sudah kembali kepada Allah, di mana saat itu tubuh kita sudah terbujur kaku, tidak bisa lagi digerakkan, saat itu sudah tidak ada lagi pilihan kecuali dua yang kita katakan. Nikmat kubur atau siksa kubur, surga atau neraka. Kalau ditanya tentunya kita berharap semuanya bagus, semuanya baik, itu tentunya kita yang ingin kita ini. Tapi sekali lagi, untuk kita mendapatkan itu semua harus kita mulai dari diri kita. Harus kita mulai dari diri kita sekali lagi. Keluarga-keluarga kita gitu aja, masyarakat lingkungan kita gitu aja. Tapi jangan sampai juga terkadang maaf, aduh ini kan yang diajak nak marah. Nah diajak kebaikan nak marah. Sudahlah kalau masih muda dengan ajaran yang kubur. Aku yang lagi kubur dah, biarlah kaki berjalan kubur nanti pada Allah. Nak marah, tak terima dia. Padahal ketika mengatakan dia, kalau kita berbicara masalah kematian, mau naudzubillah. Datangnya maut itu tak kata permisi Pak. Diundang tak diundang, kalau kata Allah datang, malaikat Israel itu. Datang kau sama si bulan, tak melihat kita lagi aku Pak. Tak lihat kita lagi apa yang kita takutkan tadi. Kalau kita saat malaikat Israel diutus oleh Allah, kita saat itu masih bermaksiat kepada Allah, itu yang kita takutkan. Kenapa? Karena tentunya pasti Allah akan memberikan ganjaran yang buruk kepada kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka insya Allah kebaikan itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita, walaupun kecil sebesar bintang. Begitu juga sama keburukan yang kita lakukan di dunia ini, kita sembunyikan rapat-rapat, orang lain tak tahu, dia ngomongin uang terus, ya kan? Tak tahu orang lain, yang dia omongin pun tak tahu. Tapi itu keburukan buat dirinya, dan itu nanti semuanya akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimintai bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, ketika keburukan itu kita lakukan, maka keburukan itu akan memberikan kesengsaraan buat diri kita. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita bersama-sama sekali lagi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita ini semoga selalu diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjalankan perintah Allah, ibadah kepada Allah, dan juga keistiqomahan untuk kita bisa selalu melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Sekecil apapun mari kita berbuat kebaikan, dan kita bersama-sama berusaha menjadikan diri kita ini manusia yang baik di dunia. Kata-kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang baik itu bagaimana? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang ada pada diri kita, potensi kebaikan yang ada pada diri kita, yang bisa kita berikan kepada orang lain, bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, kita berikan. Semoga insyaAllah itu akan menjadi di mata Allah dan bisa memberikan kebaikan kepada kita. Bagaimana doa kita selalu kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, mantapkan hati kami ya Allah, hati yang saat ini selalu tunduk patuh menjalankan perintah-Mu, menjalankan ibadah kepada-Mu ya Allah. Jaga hati ini, jangan Kau balikan hati kami sehingga kami bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah, karena yang namanya syaitan iblis laknatullah itu Pak, tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridho melihat kita umatnya Nabi Adam ini kalau selalu ibadah kepada Allah. Dia akan selalu mencari celah, makna caranya agar sebulan ini yang tadinya ibadahnya sudah bagus, sholatnya sudah rajin, amalannya banyak, rusak di mata Allah. Kenapa? Karena iblis itu diganggu oleh, dibisik oleh, mulai lagi ada rasa sombong dalam diri kita, rasa ujub, kepengen dipuji oleh orang lain, itu kawinnya. Maka oleh karena itu ketika ada yang seperti ini dalam diri kita, terbersit yang seperti ini dalam diri kita, rasa sombong, rasa kepengen dipuji oleh orang lain, cepat-cepat kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah dengan kita beristighfar dan menjaga ibadah kita kepada Allah, insyaallah iblis tidak akan bisa menggoda kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum
ada pantun mengatakan kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah menyinggung perasaan hati, tolong Pak Ketua, Pak RT jangan disampaikan sama Bapak Polisi. Boleh? Bahaya Pak kalau ada salah ngomong kita tolong ya. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu senang, insya Allah kita ketemu ya, insya Allah. Ini saya dapat kami sampaikan. Kalau lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi sebelum kita tutup, mari kita tutup majelis ini dengan bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga majelis kita pada pagi hari ini menjadi majelis yang membawa keberkahan buat kita semua, keberkahan buat masyarakat lingkungan kita, rumah berdikari ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية